nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada. Dan untuk di obrolan UMKM Loka kita edisi awal pekan Senin tanggal 4 Agustus 2025, di mana kini kita bakal ngomongin soal makanan yang kulo yakin Mance Biceknya juga salah satu penggemarnya ya. Di mana makanan ini sangat pas, pacak dijadikan bekal anak kita sekolah dan juga pacak dijadikan rewang untuk kita bersantai atau untuk nyogok ke tamu juga ini pacak Mance Bicek. Apalagi belakangan ini makanan ini lagi tren karena ada itu ya. Ada salah satu donat juga yang kami diperbincangkan di sosial media. Tapi ini beda donat. Donat ini donat di Palembang. Ini kita sudah bersama dengan ownernya langsung. Ada Macabi Kitchen, yaitu ada Mbak Agustina Andreana. Langsung baik kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Iya, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, ini tampilannya Mance Bicek menariknya nih donatnya ya. Selain donat ini juga ada mayo risol. Risol mayo. Risol mayo kebalik ini. Jadi kita bakal ngomongin soal snack setiap daerah, kreasi rasa unik, asin dan juga manis. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu dengan Macabi Kitchen. Ini usaha yang sudah dijalankan berapa lama nih, Mbak? Udah 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih. Artinya 2025-2023 ya. Aha. Pada saat itu memulai bisnis ini kenapa tuh? Karena memang hobi masak atau memang hobi makan atau ada kejadian yang akhirnya memutuskan untuk bergelut di usaha bidang makanan juga? Hobi masak juga. Aha. Terus emang resign dari tempat kerja. Oh itu. Jadi kan cari peruntungan sambil jaga anak, sambil kerja, sambil ini dapat pemasukan juga. Nah, gitu. ini dasar yang sangat mengedukasi nih ya untuk ibu-ibu yang lainnya juga, terutama yang memang fokusnya cuma ke rumah tangga ya, daripada ngerumpi dah ya. Iya, merumpi tidak ada faedah, mending bikin donat. Bikin donat dan dalam rumah. Ngapain? Iya, dalam rumah. Nggak keluar nih kan ngapain? Tapi selain donat, Macabi Kitchen ini ada menu apa nih, Mbak? Dulu basreng, sekarang basreng masih juga? basreng. Terus brownies crispy. Oh, aduh. Basreng masih jalan, sekarang kita ada di Lamonde, ada Perurikit itu sama punya kita itu ya? ada. Oh, itu. Ada basreng Macabi Kitchen. Terus di Amanda tempat pusat oleh-oleh. Ini artinya pasarnya memang sudah menyentuh retail ya? Karena ada surat izin tadi kan, udah lengkap, udah ada PRT, udah ada halal, jadi kan untuk syarat bisa ke toko. Itu kan, menjadi syaratnya ya, Mbak ya? Harus ada PIRT-nya, nomornya, jadi kan bisa kita masuk ke sana. Oke, nah ini kita ke penamaannya dulu nih, Macabi Kitchen. Pasti ada alasan enggak ngasih nama ini kenapa? Macabi itu dari gabungan nama anak. Oh itu, apa tuh singkatan? Mama, Rasya, Aca, Abi, kayak itu. Ini Kitchen ya? dapur Mama Aca. Kayak Kitchen itu, tadi Mama tuh Aca. cabi tuh pipi cabi bukan ya? Karena gabung nama anak. Jadi mengambil inspirasi dari nama-nama anak tadi kan, Mbak ya? Termasuk untuk ini logonya tidak kita sajikan di sini ya. Kalau untuk pembuatan logo ini termasuk dari Mbak Agustin juga yang mempersiapkan desainnya ya. Oke baik, dan ini sudah digeluti sejak di tahun 2023 dengan alasan tadi itu menambah waktu luang ketika sudah selesai galau gawean, nyuci sudah, masak sudah, ngantar anak sudah, mulai kita mulai pembuatan itu tadi. Ide awalnya itu memang donat pada saat itu Mbak? Untuk donat ini kan baru. Nah, awal-awal kan ini basreng sama brownies. Awalnya. Brownies crispy. Udah gitu lihat lagi ini mending donat kayaknya bisa buat bekal anak
TK kayak gitu kan. Kebetulan anak saya yang terakhir TK, jadi Sekalian jadi bekal sekalian juga. jadi bekal dan dia suka kan. Nah, nggak jauh-jauh dari coklat yang jelas. Karena budak kecil itu hobinya Iya, manis coklat, ya. jadi bikinlah kayak itu, coba-coba kayak itu kan, belajar sama yang ini kayak mana bisa jadi lembut, kayak mana bisa ini. Oke. gitu. Nah ini kalau rasa unik dan asin. Kalau asin ada risol mayo tadi. Iya, resio mayo. Terus apa lagi nih Mbak yang asin di Macabi? Basreng itu pedas asin kan, Pedas asin juga, kayak itu. Brownies crispy, Brownies coklat. crispy itu tadi yang manis ya. Manis. Kalau manisnya ya lah ada donat. Iya, ada donat. Tapi donatnya ada cenderung asin juga ya sedikit ya. Ya kalau ditaburi sama ini keju. Oke Jo. Ah, Tapi kalau rasa topping. aslinya manis ya itu. Kalau untuk donatnya kan ya ada asinnya kan karena ada butter, Ada butter tadi. ada ini campuran gitu. Dan pada saat itu jingok peluang bisnis kuliner di Palembang sampai akhirnya memutuskan terjun ke UMKM itu bagaimana pandangan Mbak Agustin pada saat itu? Apa karena ngelihat banyaknya tetangga yang jajan, hobi jajan kayak itu? Ya karena ya kayak sekarang nih karena buat anak-anak bekal kan. Nah, kita juga ngebekali daripada repot-repot kadang tuh. Ya udah kadang anak tuh nggak mau dibawain nasi biasanya kan. Ya udah dibawain 2 donat. Nah, kayaknya bisa nih buat ini katanya kan. Kayaknya peruntungannya besar kayak itu kan. Kayak itu. Jadi yang penting terus harganya juga terjangkau buat anak-anak. Ini yang gitu. paling penting ya. Ya, kan nggak sesuai kantong. Ayo. Jangan sampai kita tuh yang ratusan ribu. Ya, kan Ada masih- be yang sikok tuh 15, waduh. Iya, masih bisa kita di ukurannya kita ini minimalis. Walaupun dengan harga yang terjangkau, Iya. kualitas rasa boleh Iya, dijamin juga. bisa dijamin. Cuman mungkin posturnya sedikit kan, kayak itu nggak sebesar jumbo kayak itu. Karena harganya memang Harga, kayak itu kan tadi. Oke baik. Nah untuk toppingnya ada apa Bebe? Ini untuk di donatnya nih Mbak. Toppingnya macam-macam, ada yang strawberry, coklat, ada taro, ada kacang, ada abon nantinya kan, Iya. kelapa kayak itu. Ada juga. Ada keju macam-macam. Nah untuk Mance Becek yang lagi nyaksikan di tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang, ini di depan hadapan Mbak Agustin ini sudah ada beberapa jenis donat dengan topping yang berbeda. Mungkin kita kasih lihat sedikit. Oke coba aku lihat satu nih Mbak, yang mana tuh? Yang paling best seller yang mana? Yang jelas coklat. Oh coklat ini paling banyak penggemar ya. Taro Aha. sama green tea. Oke, coba satu. Nah ini Mance Becek bisa dijingok langsung di tayangan YouTube kita ya. Ini kalau nak jingok ke tekstur donatnya. Wah ini walaupun harga terjangkau sesuai yang tadi disampaikan oleh Mbak Agustin ya, bahwa ini lumayan tebal juga Mbak ya. Iya. Dan juga bentuknya tuh memang pada umumnya donat kayak itu. Dan juga di bagian tengahnya ini memang apa ya Mbak, menunjukkan bahwa proses penggorengannya itu pas. Karena coklat di tengah itu agak sedikit muda ya Iya. banyak. Nah ini yang paling banyak disenangi oleh budak-budak ya. Yaitu coklat. Kita juga yang dewasa juga seneng. Selain itu yang itu nah ya yang itu apa tuh? Oreo. Ada juga. Oke. Nah, yang kacang ini Mance Becek, kalau yakin Mance Becek juga pasti sudah sangat mengenal ya cak mana rasanya. Ini kacang sama coklat, Mbak ya. Di bagian tengahnya ini apa nih? Coklat glaze. Oh, coklat glaze. Jadi ada 2 atau 3 jenis ini 2. topping. 2 ya. Coklat glaze sama kacang ini tadi. Oke, dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini juga Oreo. Oreo tadi Putihnya taburannya. itu taburan kelapa. Oh, ini taburan kelapa. Kelapa manis. Oh, itu ya. Iya. Ini dibeli jadi atau Kalau proses itu dewek? jadi kalau jadi yang ya. ini atau topping jadi. Dan ini memang jenis topping ini kalau Mbak Agustin menentukannya apa nih? Ngelihat banyak yang seneng atau mesen dengan topping yang ini atau cari-cari dulu informasinya di Ya, internet? cari lihat yang mana yang menarik lah buat anak-anak. Iya. Yang familiar kan. Nah ini kalau untuk proses pembuatan donat ini terkadang kita tuh menemukan donat yang keras, itu Mbak. Kadar minyaknya banyak dan terkadang ini donat apa roti nih ya. Iya. Itu nah. Itu boleh dong dikasih sedikit untuk Mance Beceknya, siapa tahu ada yang pengen coba bikin donat juga ya. Ini kunci donat lembut tuh sebenarnya di mana nih, Mbak? Kita itu ada krimnya, Oh, ada butter, krim. ada butternya buat pelembutnya. Terus proses pembuatannya itu harus diendapin dulu, nggak bisa Oh, langsung kayak itu kan, iya. didiamin dulu sekian
menit misalnya 15 menit apa ini ada per timer kita. Oh, ada waktunya. Ada waktunya. Penggorengannya pun kalau lebih dari misalnya lebih dari sewaktu setengah jam itu kempes. Over protect over. Jadi tidak pada dengan kita, kadar aslinya itu Mbak ya. Jadi turun kayak itu kalau kita tidak sesuai dengan ininya. Terus proses penggorengannya juga harus ada sesuai dengan temperatur. Oh itu. Kadang kan gosong kan. Ini gosong. Nah itu ada alatnya juga kita untuk ngecek apakah panas minyak itu pas atau enggak kayak itu. Tapi kalau donat ini memang digoreng kan? Digoreng. Nggak ada proses lain untuk memasakannya itu kan? Cuman ditiriskan. Jangan langsung dikasih topping dulu. Jangan kalau anget belum nempel. Udah nyatu kaki ya? Nyatu. Ditiriskan. Karena masih ada minyaknya itu tadi kan? Oh itu. Jadi memang kuncinya itu tadi ya, ndak kate istilah pembuatan donat itu sudah diadon langsung digoreng itu tidak ya? Nggak bisa kayak itu makanya keras. Keras. Jadi roti goreng kalau proses kayak itu. Dan juga waktu yang tepat untuk mengendapkannya tadi berapa menit tuh biasanya? Kalau ada kayak setengah jam kurang lebih 20 menit kayak itu. Oke. Dalam proses buatan juga pengadonan juga ada timernya juga. Oh ada juga. Nggak langsung misalnya sekian dalam 1 kilo itu misalnya harus 20 menit buat butternya dulu atau gimana itu. Kalau lebih dari itu sering-sering dibuka misalnya ini nggak jadi juga. Jadi diam ke BM itu ya? Pakai air es kayak itu kan tuh biar kalis kayak. Oh jadi dia tuh kayak ngembang dewe? Iya kan dikasih pengembang, cuman kan lebih lembut teksturnya. Gitu. Nah ini kuncinya dan setelah itu barulah proses pembentukan bulat-bulat tadi. Dibuletin dulu itu pun dipilih nanti yang udah menul udah naik baru kita proses dibuat bulat-bulat kayak itu. Oh dipilih malah. Dipilih baru kita buat tengahnya. Itu nggak langsung kita ke minyak cemplungan. Cemplung nggak. Nah langsung itu pun diendapin dulu. Oh endapan lagi? Diendapin lagi biar ngembang, dia udah bagus. Oh jadi sudah bulat, sudah bolong tadi diendapin lagi? Diendapin lagi, dia udah ngembang lagi baru ke minyak. Jadi prosesnya tuh panjang. Panjang becek ternyata ya. Beda dengan kita yang tinggal makannya itu. Nah kayak kemarin dari jam 1 siang saya baru selesai jam 4 sore. Wah hampir makan 3 jam lebih ya? Itu berdua sama teman, ditemenin misalnya berdua kolaborasi. Nah kalau sendirian keteteran itu pun ditimbang aja lama proses nimbang. Untuk masing-masing tuh ditimbang? Stepnya tuh ditimbang, setelah diadon tuh ditimbang dulu, dibuletin timbang, baru kita buletin dulu. Setelah lama baru lagi kita buletin tengahnya kayak tuh. Lama prosesnya. Kalau aku yang gawe kayaknya enggak kebayang, Mbak. Kalau cuma sendirian pasti sampai jam 6 sore buat satu resep aja. Dari jam 1 tadi? Iya. Waduh. Itu tuh berdua. Kemarin saya coba aja. Pas lagi yang chattingan kemarin? Chattingan itu lagi bikin donat gitu. Lagi sibuknya Nenek. Untung enggak nyemplung tadi HP-nya tadi. Sambil handphonenya aja tepung semua. Dia okein aja. Ya. Gitu. Itu sambil itu jam 4 sore baru selesai. Penggorengan pun sudah maghrib. Baru selesai. Baru masuk kuali. Sudah maghrib tadi. Jam 5 baru masuk kuali, jam 6 kita topping kan nunggu turun dulu. Baru dia nempel nih ya. Baru selesai maghrib baru selesai. Oke, itu karena ada pesanan atau memang setiap hari cak itu? Nggak, kita kan mau ngisi di beberapa tempat. Jadi kan untuk hari Minggu mumpung saya ada waktu jadi bisa bikin banyak kayak itu pun sama teman dibantuin kayak itu. Tetap ada yang bantu juga ya. Kalau sendirian keteterannya itu. Lo Kak Cak Uji Bang tuh apa? Tepar. Ya, 2 resep 2 kilo kan. Nah, itu. 2 kilo kita bikin kemarin itu. Kalau 2 kilo itu dapat berapa donat itu, Mbak? 1 kilo aja udah mau 50. Kurang lebih 50 pieces. Tapi ini pembuatannya harus tangan ahli ya. Kayak Mbak Agustin ini sudah tidak diragukan lagi Singgo Kato ya. Nah, 2 kilo 3 kilo kalau banyak yang order bablas kalau itu. Kalau ada teman, ada yang bantu. Ada rewang tadi. Nah, ini katanya Macabi Kitchen ini juga memilih pasarnya itu tidak cuma online, tapi sampai menyentuh kayak tempat-tempat yang strategis ya. Ada di toko roti, tempat les juga, lembaga pendidikan kayak kan di sekolah, kayak itu kan. Kepikiran sampai ke situ apa nih, Mbak? Karena di situ rame anak-anak, yang jelas untuk anak-anak kan jelas.
terus terjangkau untuk anak-anak juga kan, Itu. anak-anak untuk yang harga 3.000 Aha. udah masih bisa kayak itu kan. Aha. Tapi kalau sampai ke toko-toko roti yang besar Belum. itu kan yang tadi disebut ada yang di Kambang Iwak tuh. Ya. Itu punya kita juga kan di situ kan? Bukan. Oh, bukan ya? Belum ya. Belum. Insya Allah doain. Insya Allah. Tapi kalau dia itu bukan juga. Bukan. Jadi untuk mendapatkan donat macam ini di mana tuh? Bisa online dulu sementara untuk online, terus Aha. ini paling ke outlet yang nanti ada mau kerjasama tapi Aha. belum ini. Belum Iya, lagi MOU ada. ya? MOU Aha. masih ini. Insya Allah dalam waktu dekat. Karena kan mau diurus dulu kan, kayak NIB-nya halal Iya. sama apa namanya PIRT-nya. Oh itu, karena harus lengkap galau Mbak ya? Lengkap. Oke. Belum pede kalau belum ada itu. Tapi kalau dari Raso ini kayaknya Mancik Boleh. Icek, waduh, ini Boleh, mancing boleh kita dicicip. untuk langsung bikin kopi nih Cak ya. Iya, tuh temen makan kopi, minum Pas kopi. nih ya. Apalagi nyuguh ke tamu Mbak ya. Iya. Ini menjadi solusi nih ya untuk yang tiba-tiba datang tamu banyak ke rumah kan. Bisa. Iya, dari Arisan. arisan juga, cemilan juga, Iya. itu kan. Mm-mm. Dan kalau untuk pemasaran ini biasanya Mbak Agustin dewean atau dibantu juga tuh? Bantu sama teman juga. Ada juga ya. Kalau misalnya jauh ya lah pakai kurir, jasa kurir gitu. Kalau untuk rekanan itu kenapa tuh sampai kolaborasi dengan kawan? Kan untuk sendirian tuh tidak bisa bikin sendiri. Mhm. Waktu. Oh, untuk pembuatannya baik. Pembuatannya. Aha. Tapi kalau kayak apa ya, yang mengatur harga dan juga adonan segala macam Iya. tetap kita Mbak yang Iya, punya tetap kendali kita, ya. Terus kalau untuk misalnya titip-titip misalnya di sekolah ya. Aha. Untuk sekarang ini baru anak Mhm. anak les kita titip sama dia pergi les Oh. titip kayak itu. Jadi Cak Uji Istau Jiwang tuh sambil menyelam negok banyu Iya. ya. Belajar berwirausaha Benar. dia. Ini Mau aja basic. dia nggak malu orangnya. Iya, karena memang itu harusnya itu kan gitu kan. Kalau Mbak Agustin basic pendidikannya memang ekonomi ya? Enggak, saya perawat. Tata boga? Oh, perawat. Perawat Nah, saya. ini bikin muncul tanda tanya besar ini di hadapan kita ya. Kenapa tuh? Sampai akhirnya cinta dengan kuliner nih pasti Dulu ada. saya resign dari RSKGM. Saya Rumah Sakit Gigi dan Mulut di sana Waduh. dulu. Kerja di sana lumayan udah 5 tahun. Nah, karena anak tadi, anak nggak ada yang ini, jadi ya udah. Jadi saya fokusnya ke resign, anak. Fokus ke anak. Jadi apalah katakan, ya udah coba-coba kayak Oh, gitu. asalnya perawat ini Mas Perawat. Cece ya, owner kita Dosen nih juga, ya. dosen juga. Dosen juga? di ICIA, pernah di Akper Pembina. Waduh. Jadi yang ngisi hobi kayak itu kan. Awalnya hobi tadi. Hobi kayak itu. Dari dulu emang suka jualan-jualan yang ini kan kayak itu, hobi memang. Nah, ini pasti akan ada apa ya? Pertimbangan yang sangat apa berat ya mungkin pada saat itu ya. Di sisi lain mikirnya, wah aku kuliah lah, panjang lebar lah, makan waktu, biaya dan cukup banyak itu di situ ya. Pada akhirnya sudah sampai jadi dosen, sampai akhirnya sudah jadi perawat juga. Memutuskan itu galau, siapa nih yang punya peran juga nih sampai akhirnya ya sudah, ayo resign gitu. Ya suami yang jelas. Tetap ya suami ya. Jelas suami. Ya udahlah daripada anak ndak ada yang ini, ndak yang urus, kita titip orang tua juga kasihan kan udah walaupun bisa kan tapi enggak ini kan ya udah fokuskan ini aja. Ini mudah-mudahan siapa nama anak Mbak nih? Rasya. Mudah-mudahan Rasya kaget nonton ketika sudah besar ya. Iya, Rasya Ini sama Abi. pengorbanan begitu besar nih. Iya. Demi Rasya dan juga siapa tadi? Abizar. Abizar. Oh jadi ada dua. Heeh. Satu yang SD, satu yang TK. TK. Jadi memang Mbak Agustin ini uangnya benar-benar untuk anak tuh nomor satu ya. Iya. Nggak kata toleransi lagi tuh. Nggak ada. Walaupun untuk saat ini sebenarnya bisa sih kayak Bisa. ada nyewa tenaga Sekarang, pengasuh. Saya juga kadang masih kalau ada pasien Oh, masih home care, tetap. home care kalau misalnya ada panggilan pasien home care mau pasang infus, mau suntik vitamin atau pasang kateter, pokoknya yang kebutuhan yang ini masih bisa. Saya baru selesai 3 bulan home care. Oh, Ah, itu. Setelah anak mau masuk ini TK di off lah, pasien juga udah sembuh, Oh, itu. pasien off ya udah, inilah lagi balik lagi ke UMKM kayak itu. Ada nggak kayak suatu saat akan comeback lagi tuh ke perawat tuh? Kalau anak udah besar mungkin Insya Allah balik lagi insya Allah ya. balik lagi. Jangan Cuman, sampai ilmunya hilang, Mbak. cuman untuk stay langsung ke instansi tidak mungkin Nggak. lagi kalau umur kan. Nah paling
Kalau yang kayak kebutuhan yang kayak vitamin suntik itu bisa. Paca bisa. ya. Kayak join ke klinik kecantikan Bisa, mungkin. Jadi memang itu ini bikin kita kaget juga ya. Tukang suntik, jadi tukang donat nih. Jadi tukang donat nggak ada donat. Nggak ada donat juga. Tapi itulah sebuah pilihan Mbak ya. Iya. Tidak ada pilihan yang jelek tuh. Nggak ada. Galau-galaunya tuh pasti ada alasan, pasti ada kepentingan juga di situ. Yaitu tadi demi anak itu yang paling penting tuh. Suami juga mendukung kan. Kalau dia tidak mendukung ya udah dianya ini oke. Apa mau kerja mau itu terserah katanya. Tapi kan kalau anak tetap gimana gitu ya. harus ada perhatian juga di situ kan. Kasihan Oke. katanya Nah dia. kalau untuk di Macabi Kitchen ini peran rumah kita atau suami tadi tuh sejauh apa tuh? Kayak mereka tuh untuk memantau baik atau tetap jadi tempat sharing Mbak itu? Jelas donatur. Donaturnya balik ke situ ya. Iya, kurang modal donatur. Balik lagi. Tapi kalau komentar terkait dengan misalnya ternyata menu ini yang lagi rame atau rasanya kurang atau segala macam paling tetap ya. Dek, kurang ini, kurang lembut apa manisin dikit misalnya kan. Banyak dikit ininya kayak itu paling. Jadi dia tetap menjadi tester utama tester. ya. Sebelum ke pelanggan harus lewat ke lidahnya dulu. Mah keras nian nah. Oh jadi anak-anak pun sudah baca komentar juga ya. Agak keras mah sudah bikin lagi yang agak ini. Oh itu. Jadi memang itu luar biasa nih Mbak ya, kita bergiat di usaha dikelilingi dengan orang yang kita sayangi ya. Suami, anak kayak mereka tuh ngasih support tuh bikin kita tambah semangat malah ya. Tidak kata rasa capeknya Mbak itu. Nah, tapi kalau untuk pembagian waktu terhadap Cak Uji budak-budak zaman sekarang kan quality time untuk keluarga tuh cek mana tuh? Ada juga di selo-selo ke itu atau memang donat ini ketika ada orderan baik itu? Orderan baik terus kalau misalnya buat nitip tiap hari produksi. Itu. Paling Sabtu Minggu buat mereka kan. Itu pun karena anak-anak tuh udah biasa bukan kebetulan cowok galau ya. Enggak terlalu hobi mau jalan, enggak tahu kan apalagi Senin sampai Sabtu sekolah kan. Jadi buatnya benar-benar istirahat di rumah. Jadi mereka lah capek duluan. Paling main dalam rumah itu. Oke, kalau penitipan ini di mana tuh? Di tempat les Primagama atau sekarang teman belajar ya yang di arah Sultan Mahmud Badarudin. Oh di situ. Sama di SD Muhammadiyah. Muhammadiyah 18 kan tempat anak sekolah tadi. Jadi di kantin-kantinnya ada di situ ya. Nanti mau banyak sih sebenarnya. Cuman tenaganya ini. Belum. Nanti kita cari. Insya Allah ada tim lagi ya. Ada karyawan. Untuk jangka panjangnya Macabi Kitchen ini bakal cak mana nih Mbak? Yang jelas kalau misalnya udah banyak orderan, kita butuh karyawan, toko juga ya. Toko buat karyawan pengantaran, buat karyawan pembuatan kayak itu. Oke, nah ini kan sudah digitalisasi Mbak ya. Untuk kita jualan sudah beda. Kalau zaman dulu kan jualan itu harus ada tempat, harus ada apa lagi tuh. Pokoknya kita harus ada kos untuk penyewaan lah minimal ya. Tapi untuk dengan kecanggihan teknologi saat ini kita cukup dengan menggunakan handphone sebagai ganti tempat tadi. Nah termasuk untuk di Macabi Kitchen ini guna enggak kayak aplikasi-aplikasi begitu? Untuk sekarang paling ke WA aja, WA broadcast ikut ke grup-grup UMKM, kebanyak ini kan. Jadi di situ kita lihat ada yang order, gitu kan. Nanti kan dia ke mulut atau misalnya pakai IG nanti kan ada kemarin tuh ada cuman udah nggak aktif lagi kan, mau baru mulai lagi gitu. Ini baru di WAB sudah banyak ya. Alhamdulillah di apalagi WAB. sampai ke yang warna hijau warna orange itu ya. Yang warna hijau orange itu lagi tambah kewalahan. Tapi insya Allah akan ada kesana juga Gagi. Ya nanti ada kesana jelas nih. Untuk penambahan karyawan jelas kan. Harus ada tim cari, itu Mbak ya. Harus ada tim. Karena itu sangat membantu niat. Apalagi kita sudah memutuskan untuk ke aplikasi itu tadi ya. Oke, baiklah kalau itu Macabi Cek. Sebelum kaki kita bakal balik lagi dengan obrolan kita ya, kita masih bersama dengan Macabi Kitchen. Tapi sebelumnya kita nak informasi dulu Mbak ya. Untuk Macabi Cek jangan kemana-mana, tetaplah di sini di lokak kita Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget,
Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amitabh Bachchan yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Cek Gaya, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Manu itu. Bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, jam 8 sampai dengan selesai. Iyo. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa Pak syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek Gaya tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa, Bay Ham? Kaget kalau Cek Gaya pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada syarat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, musiknya. Ada musik -1-nya juga, kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau itu beganceng, payu Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Ayo, daftar. baik kalau mak itu.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Mbak Agustin Andriana yang merupakan owner dari Macabi Kitchen. Nah, kita masih ngomongin terkait dengan kreasi rasa unik, asin dan juga manis. Nah, tadi kalau manis kita sudah sedikit bahas ya mengenai donat. Kali ini ke asinnya, risol mayo. Risol mayo ini memang sudah ada jadi menu di Macabi Kitchen di awal ya tadi Ya, disampaikan di Mbak ya. awal. Sampai dengan saat ini masih ada tuh. Masih. Tapi kalau secara penggemarnya di Macabi Kitchen banyaklah donat atau risol mayo ini tadi? Tergantung selera sih. Selera ya. Jadi seimbang kalau itu. Seimbang. Aha. Kadang kan kalau ibu-ibu juga dengar risol mayo itu ada yang nggak suka yang dikasih mayo, kasih keju, ada yang enek katanya kan. Itu. Ada yang suka kayak itu kan. Kebanyakan budak muda ya. Banyak hobi. muda yang kekinian, yang hobi yang kayak Oke. gitu. Yang backendnya tetap Mbak Agustin juga ya. Dan ini kalau risol mayo ini apa yang membedakan dengan risol kita pada umumnya? Kalau risol mayo yang jelas di dalamnya itu ada Isinya tadi ya. Isinya ada ini apa namanya telur, ada mayones, ada keju, ada kadang itu dikasih daging slice itu kan. Nah, yang gitu isinya. Untuk harga ini juga ya terjangkau juga. Terjangkau juga. Kita bisa juga dalam frozen. Jadi walaupun belum mau digoreng, kita sediakan dalam bentuk frozen. Oh itu. Tergantung pesanan. Kalau mau minta frozen bisa kayak itu. Tapi ketahanan untuk risol mayo ini memang cenderung harus di freezer ya Pak Iya, ya. freezer. Karena kan ada mayonesnya. Ada kan. mayones tadi. Telur. Ada telur tadi rentan itu kan. Rentan. Beda dengan donat tadi. Kalau donat ini bisa di suhu ruangan beda sampai berapa hari ke 3 depan? hari. 3 hari udah mulai agak ini. Aduh, keras. keras itu tadi ya. Oke. Iya. Dan kalau apa namanya itu untuk dari Macabi Kitchen itu target pasarnya kemana tuh? Menengah ke atas atau kayak apa? Bisa kalangan. Bisa kalangan bawah, bisa tergantung besar kecilnya. Kalau kita kan mau yang harga 2.000 bisa, mau harga 5.000 kita gedein lagi. Ada gitu lagi. Kan. Isinya dibanyakin. Kalau yang lebih ini kan bisa semua untuk Selain kalangan. itu ada juga tadi ini brownies crispy ya. Kayak apa tuh brownies crispy nih Mbak? Brownies dia itu sama kayak Brownies pada umumnya ya, iya. rasanya ya. Cuman kayak dibikin Keripik. kayak itu. Ini Roti cak mana tuh? kering, kue kering kayak itu. Proses pengeringannya biasanya Di gunakan apa? oven sama betul. kayak bikin kue kering, cuman lebih tipis saja. Jadi awalnya memang brownies Brownies kita iris dulu. di baking, dibikin tipis lah, di baking baru kita potong-potong. Oh itu. Jadi ada proses penggorengan Nggak katanya. ada Oven bay. oven sama kayak kue kering. Dan ini dijual per kilo, Per ounce per ounce ya. per ounce. Se-ounce sudah banyak tuh. Bisa toplesan bisa kayak itu. Dan penggemarnya ini juga lumayan banyak juga Lumayan ya. banyak juga kalau itu. Bisa semua kalangan juga kan. Apalagi pas lebaran ya mungkin ya. Lebih ke buat isi toples. Isi toples itu cocok tuh. Iya. Dan kalau dari Mbak Agustin kita pengen tahu juga tuh, pernah ada kayak interaksi tidak dengan pembeli? Terkait dengan rasa, ukuran atau apa? Biasa kan kita tuh apalagi aku yang belinya ya. Iya. Banyak kena singgonya. Iya, ada katanya, coba kayak di sekolah nih kayak Ayo. kemarin. Ini ukuran 2.500. Coba enggak apa-apa, naikin harganya tapi besarin lagi. Oh, itu. Ayo kita besarin besoknya, dibesarin. Ikuti ya. Ikuti. Nah, yang kayak diisi itu lebih besar-besar. Katanya, ya, ayo. Jadi kalau ada requestan itu bisa ya. Ya, bisa. Dan selain itu ada interaksi apa lagi nih? Kalau Anda ini ada sedikit bukan komplain sih kayak masukan atau saran dari pembeli pernah ada tuh?
Untuk sekarang sih Belum ya? belum. Kalaupun kayaknya. memang ada KG ke Iya. depannya, penyikapannya seperti apa yang baik tuh? Ya paling ini, oh ya terima kasih Ah, kayak itu atas awalnya. sarannya, terus akan diperbaiki yang Ah. kurangnya kayak itu kan. Mhm. Jangan kita berkecil Iya. hati. Kita terima aja. Benar. Kayak itu. Karena dari sanolah yang akan Iya, membangun bangun. kita. Jadi kita tahu produk kita ini kurangnya Mhm, apa kayak benar. itu. Jangan nggak mau dikritik, nggak. Benar. Jadi Jadi- jadi perbaikan. Oh ya kurang di sini ya. Mhm. Atau packagingnya kurang atau ini. Itu. Kan Malah kita berterima kasih ya iya, Mbak ya. terima kasih kayak itu ya. Jadi diperhatikan produk kita Mhm. ini. kayak Jadi itu. mereka tidak cuma menikmati Iya, baik, tapi tapi mereka peduli. peduli kayak itu. Kalau kayak kan kemarin kan kurang, misalnya kurang Mhm. besar ya udah Kita kita ikuti. besarin. Oke, baik. Dan untuk saat ini dapurnya ada di mana tuh? Dapur Tempat proses pembuatannya. masih di rumah dapur biasa. Oh, itu. gitu. Tidak masuk di kawasan KM ini ya? KM 10. KM 10. Pernah ada enggak pelanggan yang langsung datang ke rumah? Ya pernah. Kalau Ada. misalnya mau ngambil ke rumah, ambil di rumah. Gitu. Aha. Bisa. Jadi tidak Kalau- kena ongkir ya? Ya, kalau mau kirim gosen aja gosen kayak gitu. Tergantung dari Tergantung pembeli itulah. pembeli maunya Aha. gimana. Tapi jarang dia mau datang ke rumah kan. Mhm. Heeh. Kalau untuk PO ini paling bagusnya kapan? H-1 lah biar nggak buru-buru. Oh, Apalagi- H-1 masih pacak ya? Kalau misalnya berapa dulu berapa banyak Mhm. kan maunya kayak itu. Jangan dadakan. Apalagi Itu. kayak risol mayo kan lama kayak itu. Karena pembuatan risol mayo itu nak bikin kulitnya Iya, dulu. bikin kulitnya kayak itu. Isiannya nak dimasak dulu juga. Oh iya, kalau selain mayones, isian risol mayo di Macabi Kitchen ini apa nih Mbak? Ini daging tadi, Oh, daging. telur sama mayonesnya. Mhm. Kadang sosis. Oke. Kita ini. Dan kalau Mbak Agustin ini pacak masak atau hobi masaknya sejak kapan tuh? Ngelihat Ebo pada saat itu waktu zaman-zaman masih gadis atau masih budak? Kalau gadis dulu boro-boro, apalagi sekolah perawat kan. Oh iya tau lah dewe ya tugas tuh singgonya. Aduh, Eh, tidur aja untung ya. 1 jam tuh udah kebanyakan tidur. apalagi pas dinas malamnya tuh ya. Dinas malam, apalagi boro-boro mau masuk dapur ya, cuci piring aja. Karena lah capek duluan Capek duluan. di kampus tadi Di kan. kampus, Nah, di rumah sakit. tapi ini lumayan menarik juga tuh. Dengan sibuknya pada saat zaman-zaman masih kuliah dulu, akhirnya pacak masak tuh mak mana tuh? Ya, karena anak-anak tadi kan Oh pas sudah ya, keluarga nih lah baru pacak masak. pacak nih yang masak. Kalau dulu belum. Oh jadi artinya terpatahkan dengan banyak kan dacak masak takut kaki ini segala Sekarang macam. kan sekarang ini kan yang penting mau dulu kan. Mhm. YouTube banyak kan. Oh, ya, contohnya, tutorial. Aha. pengen lihat oh ya kayaknya mudah beli bahannya kan, Aha. coba-coba anak-anak suka kayak itu kan. Mhm. Terus udah hobi jajan di luar kayak itu kan. Enakan bikin Bikin dewe. dewe. Karena terjamin ya tangan Jamin kita dewe. kebersihan Aha. terus kan. Kalau misalnya ada apa-apa kan bisa Kayak lebih puas. lebih Aha. banyak. Lebih banyak juga. Kalau itu kan sekali makan kan gitu. Tapi cek nambah. Daca lagi, terpaksa beli lagi ya. Beli lagi kan. Jadi artinya di sini Mbak Agustin timbul rasa pengen masak itu malah justru pada saat sudah berumah tangga ya. Iya. Awalnya memang lihat handphone tadi. Iya, lihat YouTube, lihat oh kayak ini cara masak ini. Jadi cara bukan masak itu. Cak Wan tuh bertanya atau nelpon sama ibunya. Tidak ya. Tidak. Belajar dewe. Belajar dewe. Akhirnya bisa membentuk Iya. donat yang ini tadi Ya kan, nama dia cewek. kenapa Cak bikin? Iya. Kaget galau ya. Bawa dulu boro-boro masak. Selama ini kan cuma pacak kari be. Iya. Kari Kari makan. makan. Kari nyedok be tadi. Tapi untuk sekarang ternyata Iya. bikin uang sekeliling jadi Iya. kaget ya. Mesen kan dikit-dikit kan mesen. Nah ini kita pengen tahu tanggapan pertama dari orang tua. Orang kan selama ini taunya bagus itu ada pacak masak, dia Iya. banyak lah waktunya di kampus Iya. itu. Tiba-tiba pacak masak apa tanggapan mereka? Ya kita coba dulu kan. Nah, lemak ya lanjut jualan aja. Baca untuk jualan baca. Jadi tambah pede ya. Iya. Pokoknya kita kalau orang tua suami yang sudah ngomong asal tuh, Iya. tidak akan meleset gitu ya. Lanjut lah yang penting anak tinggal. Nah itu asal pacak ngatur waktu. Iya, atur waktu. Nah ini menarik mengenai pengaturan waktu atau manajemen waktunya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri juga, sebagai ownernya juga di Macabi. Ini gimana sih untuk membagi waktunya? Jadi setelah selesai semua, Aha. ngantar anak sekolah semuanya, baru Hmm. kerjain yang buat produksi kayak itu kan. Oke. Jadi pagi-pagi memang waktunya dihabiskan Iya. untuk anak-anak, Iya, anak. untuk beres rumah. Antar jemput sekolah, Tetap ya? tetap nunggu kita, apalagi kita akan nunggu. Nah, nunggu jam 10 pulang, mulai baru kita. Wih, capeknya Gitu, itu pasti. capeknya. Bangun jam berapa? Tapi cara menikmati segala macam bagus. Lebih kayak apa tuh? Nikmatin biar jadi rutinitas Aha. gitu kan nih. Berarti lama-lama Iya, biasa. terbiasa. Ini sudah jalan ke 2 tahun ya. Iya. Jadi memang
ketika ngantar anak sekolah itu pokoknya ibu yang ada di situ sudah nunggu Ya, donat. bawa apa man? Katanya bawa, gitu. Kebetulan ada bawa bekal, katanya kan. Sudah maunya donat, sudah. Oke, jadi setiap hari memang cek itu rutinitasnya ya. Tapi pada saat libur, kayak mana tuh waktunya? Sama kayak biasa. Tetap kalau ada pesanan digawe Iya, ke. gawe ke kayak biasa. Tapi kalau tidak kate ya menghabiskan waktu dengan anak lagi ya. Dan kalau jangka kedepannya juga kan ada penambahan menu dah. Mungkin ada nanti. Apa nih yang tadinya bakal digebrak oleh Macabi Kitchen? Apa mungkin mau bikin nasi rice bowl apa Itu ya ya? nanti ya. Kalau misalnya pinginnya untuk makan siangnya atau sarapan nanti kan atau apa nanti ada. Karena lihat peluangnya juga Iya, banyak ya di situ ya. peluang. Apalagi nasi kan. Memang kebutuhan orang Indonesia nih. Iya. Pokoknya kalau sudah makan kue, makan apa, kalau belum makan nasi belum makan. Itu nyemil deh. Masih nyemil itu. Padahal lah banyak tadi kan. Ya pengennya ya bikin untuk si catering atau Oh, kantor, nah itu bikinnya. bagus tuh. Iya, bikinnya kayak itu kan. Mengenai izin tadi kan disentuh sedikit oleh Mbak Agustin bahwa ada PIRT, izin lainnya. Untuk di Macabi Kitchen, tanggapan Mbak Agustin seberapa penting izin-izin itu tadi? Ya itu izin itu supaya kita lebih pede bahwa kualitas bahan kita ini Bermutu ya? bermutu. Sudah itu kan menimbulkan kepercayaan yang beli Nah, kayak itu itu. kan, apalagi kan sebenarnya udah masuk Lamun di Manda. Jadi kan mereka itu syaratnya itu. Jadi kan Ada regulasi masing-masing ya? jadi mereka juga misalnya ada pemeriksaan, oh ada dia. Oke. Gitu. Jadi kan nggak mempersulit mereka. Itu untuk mendorong berkembangnya usaha kita Iya, juga ya Mbak ya? jadi kan bisa kemana-mana kita masuk kemana juga bisa. Gitu. Pokoknya kalau kita ada izin itu, nak masuk ke swalayan, ke toko usaha itu mereka sudah Pasti menjadi meminta, syaratnya ya? Meminta itu pasti. Oke. Dan kalau untuk saat ini program pemerintah ada nggak sih yang menyentuh langsung ke Macabi Kitchen? Belum Belum ya? Heeh. Tapi kalau bergabung ke komunitas UMKM, ya, ada. ada. Kenapa tuh untuk memilih akhirnya bergabung ke komunitas UMKM? Dan jelas banyak relasi lah ya. Relasi macam-macam jenis kuliner yang lain kita saling beli gitu kan. Oh ini yang jual roti, oh ini yang jual pempek. Aduh. Kayak membuka peluang gitu Iya, Mbak ya? peluang gitu kan. Kita saling kasih tahu teman-teman kayak kan bahwa ada temen ini pempek yang enak, rekomendasi. Iya. Nah ini kita pengen tahu juga cara Mbak Agustin untuk menjaga mutu sama kualitas kayak apa tuh? Kan biasanya kita tuh kalau sudah banyak pelanggan, sudah banyak pembeli terlena yang akhirnya lah banyak juga yang beli. Sudahlah, yang tadinya pakai bahan A, tiba-tiba karena sudah PD tadi sudah banyak beli, berubah menjadi bahan yang lebih murah kayak itu. Nah, kalau untuk kualitas bahan tetap yang itu, yang nomor Konsisten ya? konsisten yang itu. Yang kalau bisa ada yang lebih Bagus bagus lagi? lagi kita gunakan yang lebih bagus. Cuman kita kan mungkin porsinya aja mungkin kan sesuai budget gitu kan, sesuai kalangan. Kalau yang mau ke baker atau mana itu kan lebih lagi kan gitu. Cuma kualitas tetap yang kalau bisa yang lebih bagus kenapa enggak kan? Kita juga yang makan ini kan anak-anak. Oh jadi satu yang langsung ke anak. Iya, anak-anak suka kan. Kan enggak mungkin kita mesti anak-anak Yang apa basah-basah gitu kayak juga kan. Iya, jangan mau cari yang lebih mendapatkan keuntungan yang besar cuman membahayakan. Benar. Jangan kayak gitu. Apalagi ini berhubungan dengan lidah ya. Iya, pencernaan kayak gitu kan. Misalnya kayak gula-gula ini kan ini ada yang apa tinggi nih gulanya kan agak bahaya juga. Oh jadi memang pemilihan bahan itu Iya. bagus sampai seperti itu. Iya, Ya karena memang basicnya itu tadi ya. Iya, terus pengemasan kan kurang ini, hygiene kurang kayak itu kan. Kebersihan dalam kita bikin pengolahan juga kan bisa Oke. dilihat juga. Kalau donat ini dijual terusin juga ya kalau di Macabi. Iya, dan bisa perusin bisa persatuan. Beda harga pasti. Ya, ada. Dan kalau untuk packaging lusinan memang sudah Iya, disediakan juga. ada kotak ada. Kotak situ ya. Kalau ini kan saya bawa yang Untuk sampel. untuk sampel. Supaya di kamera kita tuh lebih gampang Iya, dilihat tuh biar gampang dibawa. Ini untuk buat titip sebenarnya kan. Jadi ini sekolah. di sekolah. Kalau ini boleh harganya kita tahu? Boleh. Berapa nih kalau harga yang kayak ini nih? 3.000. Oh, ini 3.000. 3.000 kayak gitu. Oke, nah Macabi Cek dengan ukuran yang kalau kulo lihat ini sudah pas ya. Iya, 2-3 donat ini sudah ganjil perutnya nih. Ini bisa menjadi solusi lebih praktis ya Mbak ya. Tapi kita nggak perjalanan jauh. Jadi oleh-oleh juga mungkin bisa ya. Bisa. Buat tangan. Buat tangan. Tapi gue bingung apa ya untuk Iya. balik ke kampung itu. Iya, untuk Pernah ada yang pesan sampai ke Partai Besar tuh? belum Ya. Tapi kalau untuk oleh-oleh sering tuh. bisa kan dari mana kan bisa untuk dibawa. Nah, karena memang daya tahan untuk di donat ini lumayan cukup lama Iya, kan. Di bawah perjalanan jauh kan pas ya. Masih bisa untuk 3 hari masih. Jadi apalagi yang dosunya 12 jam. Masih bisa. Masih pakai masih aman. Rasanya tidak akan berubah di situ Mbak ya. Akan berubah. Kecuali dengan makanan yang berbahan kayak telur dan lain sebagainya itu ya. Kalau donat kan tidak ya pakai telur atau ada Pakai juga. telur. Tapi tidak terlalu Terlalu dominan ya. Kan ada tepung ragi, Untuk penambahan rasa baik itu kan. susu kayak itu kan. Oke baik. Oke, jangan cek dulu dimanapun Mbak, kita ke informasi lagi nih ya. Sebelum lagi kita bakal kembali lagi, jangan kemana-mana. Bu, kenalin ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Eh, belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih. Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh. Kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, gitu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok.
Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan ya. Mungkin sebagai informasi juga untuk pemesanan di Macabi Kitchen ini boleh ke mana nih Mbak? Ya, yang ada di Kota Palembang lebih khususnya. Oke baik, terima kasih sekali lagi Mbak Agustin ya. Luar biasa ini bincang kita yang sangat bermanfaat. Bagaimana tadi dengan cerita-ceritanya juga Mance Bice ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk yang menyimak siaran kita di kesempatan siang kali ini. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Macabi Kitchen ini segera akan punya toko. Amin. Segera akan membuka banyak cabang ya di Palembang. Dan kita nantikan kehadirannya juga di outlet-outlet ya. Yang segera akan dirilis juga nih tempat-tempatnya KG. KG bakal diupdate di Instagram sama WA tadi Mbak ya. Di mana KG ada outletnya tuh. Oke baik Mance Bice, karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Ini pecahnya kita harus pamit doken untuk di obrolan UMKM edisi Senin tanggal 4 Agustus 2025. Terima kasih untuk yang sudah menyimak siaran kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.